So sejujurnya dia tak adalah ASEAN All-Star sangat sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Even untuk Malaysia sendiri kita mengharapkan pemain macam Arif Aiman, Dion Kuz, Indonesia pun tak hantar lah. Dia orang punya squad kan, JAZ ke apa ke, sebab yelah kita tahu Indonesia sekarang tengah fokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Apa benda ni weh? Secara tiba-tiba guys ya, ASEAN All-Star menambah 3 pemain baru cuy. Buset dah guys. Seriusnya buset dah, gua gak nyangka banget guys ya. Gua gak nyangka banget cuy. Yang ditambahkan adalah idola gua semua cuy. Buset dah. Wah gokil cok. Wah ini mah MU siap-siap ya. MU siap-siap dibantai sama trio ini cuy. Merem aja guys ya. Kalau saya tonton juga ASEAN All-Star bakal bantai-bantai guys. Wah gokil coy. Ini mah Onana bakal kebobol 50 gol ini mah. Beberapa pemain timnas Indonesia menolak gabung. Kenapa? Alasannya cukup masuk akal, yaitu jadwal laga ASEAN All-Star ini terlalu mepet dengan jadwal penting, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain dan tim pelatih gak mau ambil resiko karena laga lawan Cina jadi penentu penting untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi. Benarkah Manchester United menyesal datang ke Malaysia? Ini jawabannya. Tidak ada bukti bahwa Manchester United, MU, menyesal datang ke Malaysia. Sebaliknya, kunjungan mereka ke Malaysia pada Mei 2025 disambut dengan antusiasme tinggi, termasuk oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menyatakan kegembiraannya atas kedatangan klub tersebut setelah 16 tahun. The Star. Namun, dalam sejarah, MU pernah menghadapi kendala terkait kunjungan ke Asia Tenggara. Pada tahun 2007, mereka diminta membatalkan pertandingan di Malaysia karena bertepatan dengan Piala Asia. Kemudian, pada 2009, MU membatalkan kunjungan ke Indonesia setelah terjadi serangan bom di hotel tempat mereka seharusnya menginap. Meskipun demikian, tidak ada indikasi bahwa MU menyesal datang ke Malaysia. Sebaliknya, mereka tetap melanjutkan tur di Malaysia dan negara Asia lainnya, menunjukkan komitmen mereka terhadap penggemar di kawasan tersebut. Benarkah MU akan datang ke Malaysia? Ya, benar. Manchester United akan datang ke Malaysia pada tanggal 28 Mei 2025 untuk menghadapi tim ASEAN All-Stars dalam pertandingan persahabatan bertajuk Maybank Challenge Cup. Laga ini akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, yang berkapasitas lebih dari 87.000 penonton. Kunjungan ini merupakan bagian dari tur pasca musim mereka ke Asia dan menjadi kali pertama United kembali ke Malaysia setelah 16 tahun. Pertandingan ini juga memiliki tujuan amal, di mana hasil dari laga akan disumbangkan kepada Yayasan Al Sultan Abdullah, YASA. Setelah pertandingan di Kuala Lumpur, Manchester United dijadwalkan melanjutkan tur mereka ke Hong Kong pada 30 Mei 2025. Manchester United. Untuk informasi lebih lanjut dan pembelian tiket, Anda dapat mengunjungi situs resmi Manchester United atau platform penjualan tiket seperti My Ticket Empire. Apakah penjualan tiket MU versus ASEAN All-Stars tidak laku? Hingga saat ini, belum ada laporan resmi yang menyatakan bahwa penjualan tiket pertandingan persahabatan antara Manchester United, MU, dan ASEAN All-Stars pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, mengalami penurunan atau tidak laku. Sebaliknya, antusiasme penggemar terhadap pertandingan ini cukup tinggi. Penjualan tiket tahap pertama telah dimulai pada 12 April, diikuti oleh tahap kedua pada 15 April, dengan harga tiket berkisar antara Rp190.000 hingga Rp5,6 juta. Kehadiran MU di Asia Tenggara, khususnya Malaysia, setelah 16 tahun, menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar. Pertandingan ini juga merupakan bagian dari tur pasca musim MU yang mencakup kunjungan ke Hong Kong. Dengan basis penggemar yang besar di kawasan ini, termasuk Indonesia, pertandingan tersebut diperkirakan akan menarik minat yang signifikan. Bagi penggemar di Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, disarankan untuk segera memesan tiket dan merencanakan perjalanan ke Kuala Lumpur, mengingat tingginya minat dan potensi tiket terjual habis.
Mengapa menurut media-media Indonesia terutama di YouTube mengatakan bahwa tiket MU versus Asian All-Stars tidak laku? Sejauh ini, tidak ada laporan resmi dari media arus utama Indonesia yang menyatakan bahwa tiket pertandingan Manchester United, MU, melawan ASEAN All-Stars di Malaysia tidak laku. Namun, beberapa faktor yang mungkin memengaruhi persepsi tersebut di media sosial atau YouTube meliputi harga tiket yang tinggi. Harga tiket untuk pertandingan ini berkisar antara Rp190.000 hingga Rp5,6 juta di Malaysia, dan hingga Rp8,6 juta di Hong Kong. Harga ini mungkin dianggap mahal oleh sebagian penggemar di Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan daya beli lokal. Kekecewaan penggemar Indonesia, MU tidak menjadwalkan pertandingan di Indonesia dalam tur Asia mereka, meskipun memiliki basis penggemar yang besar di tanah air. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan fans Indonesia, yang merasa terabaikan. Kendala birokrasi dan logistik. Beberapa promotor di Indonesia menyebutkan bahwa birokrasi yang rumit dan risiko non-teknis, seperti potensi protes dari kelompok tertentu, membuat mereka enggan mengadakan pertandingan internasional besar. Hal ini bisa memengaruhi keputusan MU untuk tidak bermain di Indonesia. Detik Travel. Penjualan merchandise resmi yang rendah, MU mungkin mempertimbangkan data penjualan merchandise resmi sebagai indikator potensi pasar. Jika penjualan di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, hal ini bisa memengaruhi keputusan mereka. Detik Travel. Meskipun demikian, tidak ada bukti konkret bahwa tiket pertandingan MU versus ASEAN All-Stars di Malaysia tidak laku. Sebaliknya, antusiasme penggemar di kawasan Asia Tenggara tetap tinggi, dan pertandingan ini diharapkan menarik banyak penonton dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Lalu mengapa PSSI enggan mengirimkan para pemain timnas Indonesia ke Asian All-Stars? ChatGPT bilang, PSSI enggan mengirimkan para pemain timnas Indonesia ke ajang seperti Asian All-Stars karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan prioritas organisasi, jadwal kompetisi, dan pendekatan terhadap klub. 1. Tidak masuk dalam kalender FIFA. Asian All-Stars bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Akibatnya, klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka, dan PSSI tidak dapat memaksakan pemanggilan pemain untuk turnamen yang tidak diakui secara resmi oleh FIFA. Situasi serupa terjadi pada turnamen lain seperti Piala AFF U23 dan Asian Games, yang juga tidak masuk dalam kalender besar PSSI. 2. Menghindari sikap otoriter terhadap klub. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan bahwa PSSI tidak ingin bersikap otoriter dalam hal pemanggilan pemain timnas. Organisasi ini memilih pendekatan yang terbuka dan transparan, serta menghormati keputusan klub terkait pelepasan pemain. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik antara PSSI dan klub-klub, serta memastikan kerjasama yang harmonis dalam pengembangan sepak bola nasional. 3. Prioritas pada turnamen resmi dan strategis. PSSI lebih memprioritaskan partisipasi timnas Indonesia dalam turnamen resmi yang masuk dalam kalender FIFA atau yang memiliki dampak signifikan terhadap peringkat dan perkembangan tim nasional, seperti kualifikasi AFC U23 dan Piala Asia U23. Fokus pada turnamen-turnamen ini dianggap lebih strategis untuk kemajuan sepak bola Indonesia di tingkat internasional. 4. Keterbatasan jadwal dan kepentingan klub. Beberapa klub Liga 1 enggan melepas pemain mereka untuk turnamen yang tidak masuk dalam kalender FIFA karena jadwal yang padat dan kepentingan klub dalam kompetisi domestik. Misalnya, Piala Asia U23 2024 berbenturan dengan jadwal BRI Liga 1, sehingga klub-klub seperti Persija Jakarta dan Borneo FC menolak melepas pemain mereka. 5. Kesulitan memanggil pemain yang berkarier di luar negeri. PSSI juga menghadapi tantangan dalam memanggil pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri untuk turnamen non-FIFA. Klub-klub asing seringkali enggan melepas pemain mereka karena turnamen tersebut tidak termasuk dalam kalender resmi, sehingga tidak ada kewajiban bagi klub untuk mengizinkan pemain bergabung dengan tim nasional. Bola.net, dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, PSSI memilih untuk tidak mengirimkan pemain timnas Indonesia ke Asian All-Stars, demi menjaga hubungan baik dengan klub, fokus pada turnamen yang lebih strategis, dan menghindari konflik jadwal yang dapat merugikan semua pihak. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang jawaban tersebut di atas mengenai pertandingan ASEAN All-Stars melawan Manchester United yang waktunya berbarengan training camp timnas Indonesia dalam menghadapi Cina dan Jepang 5 dan 10 Juni yang akan datang? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam Gerbang 7 Tangsel.